Halo semuanya, saya dari Pusat Pengendalian Infeksi Rumah Sakit NTU, Hong Ijen, perawat bagian pengendalian infeksi. Hari ini saya ingin memperkenalkan lembaga perawatan jangka panjang dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona dalam hal pembersihan dan disinfeksi lingkungan. Mata pelajaran untuk kelas ini, pertama akan memperkenalkan pentingnya kebersihan lingkungan dan beberapa rutinitas dalam membersihkan lingkungan, seperti kapan kita mendisinfeksi lingkungan, bagaimana memilih dan mempersiapkan disinfektan, bagaimana urutan pembersihan lingkungan, dan bagaimana cara mengatur alat-alat pembersih. Terakhir, saya juga akan mengingatkan Anda tentang lingkungan berisiko COVID-19. Saat kita mendisinfeksi lingkungan, kita harus memerhatikan beberapa hal-hal berikut. Pertama, mari kita lihat slide ini. Ini adalah berita di bulan Maret 2020. Saat itu dikatakan sebuah panti jompo terinfeksi, banyak yang sakit dan meninggal. Lalu kita lihat bagian pojok kanan bawah. Kemudian pada pertengahan 2020, Lembaga Perawatan Jangka Panjang Amerika Serikat juga memiliki statistik yang sama. Meskipun penghuni lembaga perawatan jangka panjang kita hanya menduduki sebagian kecil jumlah kasus COVID-19, sekitar 3,5% secara keseluruhan. Tapi pada kenyataannya, persentase kematian penghuni lembaga sangat tinggi, karena penghuni lembaga perawatan jangka panjang adalah para manula atau yang berbadan lemah. Jadi benar-benar membutuhkan perawatan dan perlindungan terhadap mereka. Jadi pada bagian pembersihan lingkungan ini benar-benar sangat penting. Saya berharap bisa terlaksana dalam lingkungan perawatan sehari-hari kita. Selain merawat para penghuni lembaga, sebenarnya melalui layanan kita pada lembaga perawatan jangka panjang, juga berharap menciptakan lingkungan yang aman dan bersih. Dengan demikian tidak menimbulkan polusi, pada saat yang sama menjaga kesehatan penghuni lembaga dan kita sendiri. Pemeriksaan sebelum pembersihan lingkungan, pertama kita harus memastikan apakah kita membutuhkan alat pelindung diri tambahan, bagaimana cara melindungi diri kita sendiri saat melakukan pembersihan lingkungan tidak akan terpengaruh. Alat pelindung diri ini terutama untuk melindungi selaput lendir tubuh kita, saluran pernapasan, kulit, atau pakaian kita tidak bersentuhan dengan sumber infeksi. Jadi, terdapat banyak jenis alat pelindung diri. Alat pelindung diri bagi kita saat bersih-bersih yang terpenting tentu saja adalah masker mulut. Ini untuk melindungi saluran pernapasan kita, karena kita selalu bernapas setiap saat. Jadi, kita butuh masker untuk melindungi saluran pernapasan kita. Anda mungkin bersentuhan dengan sumber infeksi saat bekerja. Saat melakukan pembersihan, sarung tangan juga sangat penting. Selain itu, juga ada celemek kedap air juga harus dipakai. Karena saat kita melakukan pembersihan, banyak atau sedikit Anda pasti perlu mencuci kain lap. Ataupun mungkin akan mengotori pakaian Anda, membasahi pakaian dengan tidak sengaja. Kondisi seperti ini, jadi setidaknya Anda harus memakai celemek kedap air untuk melindungi tubuh Anda atau seragam kerja, agar tidak basah terciprat saat kerja. Selain itu, ada keadaan yang disesuaikan dengan kondisi. Haruskah kita menambahkan peralatan lain, seperti kacamata pelindung atau pelindung wajah? Terutama saat kita mengencerkan cairan disinfektan, ataupun saya membuka keran air dengan besar untuk membilas kain lap atau kain pel. Apakah ada kemungkinan terciprat air kotor? Saat ini kita bisa memutuskan apakah kita harus menambahkan kacamata pelindung untuk melindungi mata kita atau seluruh wajah kita bisa terlindung. Kemudian kita melihat gambar ini, Anda bisa tahu saat kita melakukan pembersihan rutinitas. Anda setidaknya harus memakai masker, sarung tangan, dan celemek kedap air untuk melindungi diri kita sendiri. Mari kita ulas bersama terlebih dahulu bagaimana cara memakai masker dengan baik dan benar. Pertama, Anda bisa melihat warnanya. Biasanya bagian masker yang berwarna harus menghadap keluar. Sisi yang dekat dengan wajah kita biasanya berwarna putih. Selanjutnya, bagaimana membedakan bagian atas dan bawah? Karena pada masker yang datar ini selalu terdapat satu kawat hidung. Kawat ini berfungsi agar masker bisa merapat mengikuti lekuk hidung atau merapat ke pipi kita. Bagian kawat hidung ini menghadap ke atas. Ini adalah cara untuk membedakan. Selanjutnya terlihat tali telinga yang terletak di sisi luar atau sisi dalam.
Anda bahkan dapat mencoba menyentuhnya, karena bagian luar masker kita, sisi yang berwarna, biasanya anti percikan air, jadi pastikan untuk menghadap keluar. Bisa dibayangkan saat kita melakukan pembersihan, jika air secara tidak sengaja terciprat, pada masker kita tidak berharap air kotor tersebut terserap ke dalam masker kita. Jadi, sisi yang berwarna itu anti percikan air. Sisi ini harus menghadap keluar. Pertama, kita harus tahu bagaimana membedakan masker bagian luar dan dalam. Juga pada saat memakai masker, selain bisa membedakan sisi luar dan dalam, setelah memakainya, ingin untuk merapatkannya agar masker merapat sepenuhnya ke wajah Anda, agar seluruh saluran pernapasan kita atau wajah kita terlindung sepenuhnya. Perlindungan demikian sudah sangat memadai dan juga sangat bagus. Saat memakai masker, bagian atas harus menutup batang hidung, setidaknya hingga menutup batang hidung, dan bagian bawah harus menutupi dagu kita. Misalnya saat kita berbicara, tidak akan karena bentuk mulut kita bergerak dan mempengaruhi masker, menjadi sebagian tidak tertutupi. Jadi saat memakai masker, ingat bagian atas sampai ke batang hidung, bagian bawah harus menutupi bagian dagu. Tentu saja jika maskernya sudah robek atau sudah berbau, ataupun sedikit basah karena telah memakai terlalu lama, karena pekerjaan pembersih sangat capek, mungkin akan berkeringat. Jika maskernya sudah basah, juga disarankan untuk mengganti masker baru. Tentang penggunaan sarung tangan saat kita membersihkan dan disinfektasi lingkungan. Perlu untuk memakai sarung tangan. Sebagian dikarenakan kita mungkin akan mengurus barang-barang terkontaminasi, mungkin saja darah atau cairan tubuh, atau muntahan yang berpotensi infeksi. Pada saat ini juga direkomendasikan kita bisa memakai sarung tangan sekali pakai, sehingga setelah habis pakai, sarung tangannya bisa dibuang. Tentu saja saat kita menggunakan deterjen atau disinfektan, juga harus memakai sarung tangan. Untuk melindungi kedua tangan kita, bahkan jika ada sebuah luka kecil di tangan kita atau peradangan di kulit kita, juga harus memakai sarung tangan yang memadai untuk melindungi kedua tangan kita. Waktu penggantian sarung tangan yang utama ada dua. Yang pertama, sarung tangan yang digunakan telah robek atau saat air sudah merembes masuk ke dalam. Saat ini Anda harus mengganti sarung tangan baru. Situasi kedua adalah jika kita selesai menangani barang terkontaminasi sebelum menyentuh barang lain yang bersih. Anda seharusnya menggantikan sarung tangan baru. Sebagai contoh, setelah Anda mengumpulkan sampah, jika Anda ingin mengelap telepon atau saat bekerja setengah jalan, saya perlu menjawab telepon pribadi saya. Pada saat ini perlu perhatian, jangan menggunakan sarung tangan yang tercemar atau kotor untuk menyentuh barang yang bersih. Hal penting lainnya adalah mungkin sarung tangan ini baru Anda pakai. Anda mungkin merasa itu masih bersih. Tapi rekan kita semua atau semua staf dan penghuni lembaga, kita semua memiliki konsensus bahwa saat menyentuh barang pabrik tidak memakai sarung tangan untuk menghindari kontaminasi secara tidak sengaja. Jadi saat menyentuh gagang pintu dan saat menyentuh tombol telepon atau lift, kita tidak boleh memakai sarung tangan. Selain itu, setelah melepas sarung tangan, juga perlu melakukan sanitasi tangan dengan mencuci tangan untuk menjamin kebersihan tangan. Bagian penggunaan alat pelindung mata, kacamata pelindung mungkin hanya pelindung mata biasa. Anda dapat melihat masih ada papan pelindung di sampingnya yang berfungsi untuk melindungi mata kita, atau dapat memilih panel pelindung wajah yang dapat memberikan perlindungan pada wajah saat kita membersihkan barang terkontaminasi. Atau saat menyiapkan zat disinfektan, mungkin akan ada situasi terpercik. Untuk itu disarankan untuk mengenakan pelindung mata untuk melindungi mata Anda. Saat mengenakan pelindung mata harus diperhatikan karena bagian depan mungkin terkontaminasi. Jadi diusahakan sebisa mungkin untuk tidak menyentuh bagian depan. Jadi kita memegang bagian bingkai dan mengenakannya. Saat melepaskannya juga hanya menyentuh bagian samping, jangan menyentuh bagian depan. Tentang urutan pemakaian dan pelepasan alat pelindung diri, mari kita beri contoh di sini. Pertama, kita hanya perlu mengingat satu prinsip. Bagian yang paling perlu dilindungi, dipakai paling awal, dan dilepaskan paling akhir. Bagian yang paling mudah tercemar, mungkin setelah pemakaian, peralatan yang mungkin tercemar paling parah, juga terakhir dipakai, tapi harus dilepaskan terdahulu.
Jadi kita bisa lihat saat kita memakai, karena mau mengenakan masker, kita pasti akan menyentuh wajah sendiri. Jadi harus pastikan tangan kita bersih, jadi setelah mencuci tangan baru kenakan masker dan celemek, atau mengenakan sarung tangan. Tapi saat melepaskan peralatan ini sangat penting. Sarung tangan selalu dikenakan saat bersih-bersih. Jadi sarung tangan yang kotor ini harus dilepaskan terlebih dahulu. Setelah melepaskannya sehabis cuci tangan, baru melepaskan peralatan lainnya. Karena masker selalu melindungi saluran pernapasan kita. Merupakan alat pelindung diri, jadi disarankan agar setelah kita meninggalkan lingkungan tercemar, baru melepaskan maskernya. Jangan lupa satu hal penting, yaitu mencuci tangan untuk melindungi diri kita sendiri. Bagian kedua adalah pemeriksaan sebelum membersihkan lingkungan. Pada bagian kedua, kita telah memakai alat pelindung diri. Kemudian, kita ingin melakukan bersih-bersih. Apakah perlu menyiapkan cairan disinfektan lingkungan terlebih dahulu, atau saya hanya perlu menyiapkan cairan pembersih? Jadi pada bagian selanjutnya, ini saya ingin memberitahu bagaimana membuat persiapan larutan disinfektan lingkungan. Pertama, kita pastikan apakah kita menggunakan cairan pembersih atau memilih menggunakan disinfektan. Cairan pembersih yang biasa kita gunakan mungkin berupa cairan pencuci piring dan deterjen bubuk, yang pada umumnya mengandung surfaktan yang akan berbusa. Melalui busa ini ditambah dengan sikat atau gerakan menyiram sudah sangat efektif untuk membersihkan kotoran. Jadi fungsi cairan pembersih ini utamanya untuk menghilangkan kotoran organik di lingkungan atau noda minyak dan noda kotor lainnya. Itu fungsi utamanya. Cairan disinfektan lingkungan itu berbeda. Fungsi utama cairan disinfektan lingkungan adalah membunuh mikroorganisme di lingkungan kita, agar kuman penyakit tidak menular. Jadi, kita bisa melihat kedua produk yang berbeda ini memiliki masing-masing fungsi tersendiri, kecuali ada produk khusus yang mengatakan itu adalah produk pembersih dan disinfektan 2 dalam 1. Sebaliknya, sebagian besar produk yang kita lihat di pasaran sekarang hanya berfungsi sebagai pembersih atau berfungsi sebagai disinfektan. Jadi, tidak ada produk yang benar-benar komplit dalam 1, atau produk yang berfungsi sebagai pembersih sekaligus sebagai disinfektan. Jadi itu sebenarnya terpisah. Kemudian kita harus memutuskan apakah kita mau menggunakan cairan pembersih atau cairan disinfektan. Ada 2 yang harus dipertimbangkan. Pertama, harus melihat lingkungan yang mau dibersihkan, apakah tahan terhadap bahan kimia pembersihnya, misalnya saat mengelap meja biasa atau mengelap peralatan permukaan halus seperti layar komputer, bahan kimia yang tidak merusak layar komputer. Mungkin harus dipilih terlebih dahulu, misalnya apakah bisa dilap dengan cairan pemutih atau apakah bisa dilap dengan alkohol. Jadi perlu disesuaikan dengan saran produk. Dalam menentukan produk pembersih apa yang digunakan, pertimbangan kedua adalah kita lihat dari jenis dan tingkat kekotoran untuk menentukan. Apakah harus menggunakan cairan disinfektan, misalnya pada bagian pintu masuk? Jika hujan, lantai akan berlumpur. Atau banyak tanah yang kotor seperti ini, mungkin kita bisa menggunakan cairan pembersih atau air biasa. Sudah cukup untuk membersihkannya. Jika seandainya penghuni lembaga atau tamu yang tidak sengaja, misalnya muntah di lantai, untuk kotoran seperti ini mungkin berbeda dengan tanah tadi. Jadi pada situasi seperti ini, mungkin kita perlu menambahkan cairan disinfektan. Untuk mendisinfeksi lantai, pokoknya kita harus mengikuti ketentuan lembaga dalam memutuskan penggunaan larutan pembersih untuk membersihkan lingkungan atau menambahkan cairan disinfektan untuk membersihkan dan mendisinfeksi lingkungan. Kemudian saat kita mencampurkan cairan disinfektan lingkungan ini harus diperhatikan untuk mencampur dengan cara aman, terutama staf pembersih. Memiliki jarak terdekat ke cairan disinfektan, mari kita lihat gambar ini. Ini ada berita dari 2 cara yang salah, karena pemutih hanya bisa diencerkan dengan air dingin, bukan berarti mencampurkan pembersih yang berbeda. Akan melipat gandakan efek pembersihannya. Seperti ini adalah cara yang salah. Ini bisa menghasilkan gas beracun, yang malah membahayakan lebih banyak orang lagi. Jadi pemutih hanya bisa diencerkan dengan air dingin, tidak boleh menggunakan air panas. Kemudian bukan berarti konsentrasi pemutih semakin banyak,
efek sterilisasi semakin baik. Bukan itu ada konsentrasi tertentu yang sesuai untuk mendapat efek yang maksimal. Kita telah menggunakannya di dalam rumah, pemutih asli mempunyai bau yang kuat. Jadi harus berhati-hati dalam penggunaannya. Dalam pencampuran disinfektan untuk pembersihan, kita ambil cairan pemutih sebagai contoh, karena cairan pemutih mungkin lebih mudah didapat. Biayanya juga relatif ekonomis, dan hasilnya juga lebih efektif. Dalam banyak situasi, kita bisa menggunakan cairan pemutih. Dalam pelajaran kita hari ini, terutama akan mengajarkan cara penggunaan cairan pemutih. Kepada Anda sekalian, konsentrasi cairan pemutih efektif terendah harus kurang dari 0,05%. Setelah dihitung jumlah klorin yang efektif, harus mencapai 500 ppm. Nama ilmiah cairan pemutih adalah natrium hipoklorit. Namun untuk selanjutnya kita akan menggunakan istilah pemutih, agar kita semua lebih mudah mengerti disinfektan untuk lingkungan yang akan kita bahas, yaitu pemutih dalam disinfeksi. Bukan berarti semakin tinggi konsentrasinya semakin baik. Tadi kita baru menyebutkan bahwa ada konsentrasi tertentu yang sesuai. Jadi saat ini di pasaran terdapat apa yang seperti dalam gambar. Produk seperti ini bisa membantu kita mendeteksi pemutih yang telah diencerkan berapa konsentrasinya. Apakah sudah tercapai efek yang kita inginkan? Ini adalah alat bantu yang bisa digunakan pada bagian pencampuran. Cairan pemutih yang biasanya kita beli di pasaran berkisar pada 5-6%, jadi perlu diencerkan 100 kali lipat dengan air dingin untuk menjadi 0,05% dalam larutan natrium hipoklorit ini atau yang kita sebut sebagai cairan pemutih. Komposisi disinfektan utamanya adalah klorin, tapi seiring dengan waktu atau setelah terkena udara, bahan aktifnya akan menguap secara bertahap. Jadi dalam penggunaan pemutih ada satu poin yang sangat penting. Harus selalu bikin campuran baru, setidaknya membuat campuran baru 1 kali setiap hari. Cairan pemutih yang telah diencerkan saat dibagi menjadi beberapa botol. Juga perlu wadah yang kering dan tidak tembus cahaya. Paling bagus kalau ditambah penutup. Jadi kita melihat gambar dalam bahan materi kita. Bagian paling kiri adalah botol asal cairan pemutih yang biasa kita lihat. Selalu dikemas dalam wadah yang tidak tembus cahaya. Jadi saat kita membagikannya, jika kita membagikannya dalam botol setelah selesai dibagikan, harus ditempelkan label bagian yang dibagikan keluar ini. Berapa konsentrasinya, apakah menjadi 0,06% atau 0,6, atau itu adalah cairan asli. Jika itu adalah cairan asli, kita tidak perlu melakukan tindakan pembagian. Kita juga harus menandai tanggal kadaluarsanya, kapan cairan itu diencerkan. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu diingat. Kita usahakan tidak menggunakan botol semprot, karena botol semprotan akan menghasilkan uap air yang sangat halus, yang mudah dihirup oleh orang, dan kita tidak berharap staf pembersih yang karena harus sering menggunakan pemutih menghirup terlalu banyak cairan pemutih. Jadi disarankan jika mau membagikan pemutih pada botol lain, mulut botolnya diusahakan pilih yang besar. Kita mungkin bisa menggunakan percikan, tapi jangan menggunakan botol semprotan. Selain itu, masih ada kondisi yang sering kita temukan. Kita menggunakan ember untuk membersihkan. Jika kita menggunakan ember untuk mengencerkan pemutih atau menggunakan ember dengan pemutih untuk merendam barang atau disinfeksi, harus ingat, saat airnya terlihat kotor harus segera diganti. Pada awalnya masih jernih, setelah melihat air mulai keruh, atau bahkan berubah menjadi abu-abu, itu tandanya sudah harus ganti dengan yang baru. Tadi kita menyebutkan bahwa karena cairan pemutih mudah menguap, jadi jika menampung dengan wadah terbuka, maka disarankan setiap 4 jam harus diganti dengan cairan pemutih baru yang telah diencerkan. Selanjutnya gambar ini memperkenalkan saat kita akan mengencerkan pemutih, apa yang bisa dilakukan agar semua staf kebersihan kita atau semua rekan kerja yang perlu mengencerkan pemutih untuk mengencerkan pemutih dengan benar. Kemudian mari kita lihat gambar. Saat mengencerkan pemutih, hal pertama yang terpenting adalah perlindungan diri. Kita harus mengenakan sarung tangan dan masker. Kita juga bisa memakai pelindung mata, karena kita akan menuang keluar pemutih.
lalu menuangkannya ke dalam ember. Jadi, hindari secara tidak sengaja. Cairan disinfektan tidak terciprat ke wajah kita atau bahkan ke selaput lendir mata. Jadi, yang pertama adalah perlindungan diri. Kemudian tadi kita menyebutkan untuk menambahkan air dingin. Jadi langkah kedua adalah menambahkan air dingin. Setelah menambahkan air dingin baru ditambahkan pemutih. Cara ini juga dapat menghindari, misalnya kita menambahkan banyak pemutih pada langkah terakhir. Terkadang mungkin ada percikan. Jadi kita tambahkan air dulu, baru tuang sedikit pemutih ke dalam. Kira-kira langkah 1, 2, 3 ini saat kita mengencerkan selalu menyarankan lembaga kita untuk memilih wadah yang tetap. Saat kita menggunakannya untuk pertama kali, saya bisa menggunakan kapasitas yang tetap. Misalnya kita selalu mengencerkan 3000 cc air dicampur dengan 30 cc cairan pemutih asli. Jadi kita bisa memberi tanda garis pada ember. Pertama, ditandai garis mana yang 3000 cc ditandai dengan 1 garis, bagian cairan pemutih yang akan dibagikan juga. Jika mau ditambah 30 cc, saya harus isi berapa? Pada bagian 30 cc juga diberi tanda garis. Atau cangkir kecil ini kebetulan memiliki kapasitas 30 cc. Dengan cara ini kita untuk pengenceran selanjutnya. Kita tidak perlu membuat skala pengukuran setiap kali. Kita hanya perlu ingat air ditambahkan sampai garis tertentu. Kemudian menuangkan secangkir kecil penuh pemutih untuk membuat pengenceran 1:100. Jadi disarankan untuk menggunakan wadah yang tetap. Kita harus memiliki kapasitas yang jelas. Jika kita ingin membagikan cairan pemutih, encerkan dengan ember besar dulu, kemudian membagikannya dalam botol kecil. Jadi inilah cara mengencerkan 1:100. Jika air yang selalu digunakan 3000 cc, maka ditambahkan 30 cc pemutih. Terkadang dalam satu lembaga mungkin menggunakan konsentrasi pemutih yang berbeda. Untuk pemutih dengan konsentrasi yang berbeda, bagaimana Anda menggunakannya atau bagaimana cara mengencerkannya agar tidak mudah salah seperti contoh ini. Tadi yang pertama kali kita lihat, ember untuk 1:100 berwarna transparan. Jika ingin mengencerkan pemutih dengan konsentrasi yang lebih tinggi, kita bisa menggunakan wadah tetap dengan warna berbeda. Misalnya, seperti dalam gambar, Anda bisa melihat ember merah. Jadi, setiap orang memiliki konsensus jika melihat ember merah, kita akan tahu pemutihnya memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. 1:50. Bagaimana cara membuat 1:50? Jika air dingin ini 3000 cc, maka pemutih asli yang ditambahkan 60 cc. Jadi, jika kita menggunakan cangkir kecil tadi, berarti harus menambahkan 1 cangkir pemutih asli lagi. Untuk mencapai konsentrasi yang kita inginkan, jadi juga menggunakan wadah yang tetap. Pertama, harus memiliki kapasitas yang jelas. Encerkan terlebih dahulu, baru dibagikan ke botol lain. Bahkan pada kawasan berisiko COVID-19, seperti membersihkan toilet dan wastafel, konsentrasi pemutih harus lebih tinggi. Konsentrasi pemutih mungkin 1:10. Sama halnya saat ini kita harus memastikan. Yang seperti ini kita harus membuat gambar untuk memberitahu semua staf kebersihan. Saat kita ingin membuat campuran 1:10, kita harus menambahkan air dingin ke garis di atasnya, yaitu 6000 cc. Kemudian tuangkan larutan asli pemutih sebanyak 600 cc. Dengan cara ini, larutan konsentrasi tinggi sudah selesai. Artinya, semua pengenceran standar. Menggunakan wadah yang tetap, tentukan skala dan volume sebelum mencampurkannya, agar lebih praktis. Dan juga bisa memastikannya perbandingan pencampuran selalu benar. Ada 3 waktu utama untuk disinfeksi lingkungan. Pertama, saat ada darah atau ada sumber polusi potensial. Saat itu kita harus mendisinfeksi lingkungan. Yang kedua adalah warga yang dikarantina. Lingkungan atau peralatan yang digunakannya semuanya harus disinfeksi. Kemudian pada pembersihan terakhir, di mana penghuni telah meninggalkan kamar. Dan kita persiapkan untuk menerima penghuni berikutnya. Untuk tinggal kita harus mengusahakan lingkungan ini bersih dan telah disinfeksi secara keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan pembersihan akhir. Pada saat ini juga cocok untuk disinfeksi lingkungan. Saat disinfeksi lingkungan, harus membersihkan lingkungan hingga tidak ada kotoran yang terlihat. Kelihatannya harus bersih sebelum disinfeksi. Cara disinfeksinya sebenarnya hanya menutupi semua permukaan yang kita lap dengan cairan disinfeksi.
Terakhir adalah pemeriksaan lingkungan yang sudah bersih. Selain alat pelindung diri yang kita sebutkan sebelumnya, kita lihat apakah cairan disinfektannya tercukupi. Kemudian mempertimbangkan apakah peralatan pembersih kita cukup. Apakah perlu menyiapkan alat pembersih lain. Peralatan pembersih juga sangat penting. Jika kita memiliki alat pembersih yang bagus, kita akan sangat terbantu. Dan pekerjaan pembersihan bisa berlangsung lebih lancar atau lebih menghemat waktu dan tenaga. Jika tidak, baik kita mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk membersihkan, seperti gambar di pojok kanan bawah ini. Jika lingkungan kita, peralatan pembersih kita mempunyai banyak celah seperti ini, waktu mengelap dan tenaga yang dibutuhkan jadi lebih banyak. Jadi, mungkin bisa menggunakan cara rendam disinfektan. Menggunakan cara rendam mungkin akan mencapai efek pembersihan yang baik. Pada saat yang sama juga mengurangi beban pembersihan. Dalam penggunaan peralatan pembersih, kita rekomendasikan sebelum digunakan. Peralatan harus dibagi-bagi dahulu. Misalnya, kita akan memiliki area perkantoran, ada tempat umum seperti aula, dan juga ada kamar untuk para penghuni. Jadi, disarankan alat pembersih untuk area-area tersebut seharusnya dipisahkan. Jangan asal menggunakan satu sama lain, terutama peralatan khusus penghuni yang dikarantina. Juga harap dipisahkan secara khusus, karena mungkin lebih berisiko terkontaminasi sisa kuman. Jadi disarankan untuk mempunyai peralatan pembersih terpisah. Khusus penghuni yang dikarantina dalam pemakaian baik kain lap maupun kain pel harus dibersihkan jika sudah kotor. Atau harus beralih ke sisi yang bersih untuk terus mengelap. Di samping itu, saat menggunakan ember menampung air, untuk membersihkan peralatan pembersih harus menghindari perendaman berulang. Kita melihat gambar di sebelah kanan. Jika menggunakan ember untuk membersihkan kain lap, air di ember harus sering diganti, agar tidak mengelap dengan seember air dari awal hingga akhir. Air semakin kotor saat mengelap, yang akan membuat kotor tempat lainnya. Efek pembersihan akan kurang bagus. Terakhir, setelah selesai membersihkan semua alat pembersih, harus mendisinfeksi peralatan, yaitu kain lap dan kain pel. Semuanya harus direndam disinfeksi. Biarkan kering setelah disinfeksi. Tujuan utama pengeringan, agar alat kebersihan kita tetap bersih. Tidak jamuran, terutama pada iklim Taiwan yang relatif lembab, jadi kita harus menjaga agar kain lap dan kain pel setidaknya setiap hari bisa memiliki jangka waktu tertentu. Dalam keadaan benar-benar kering, kemudian saat meletakkan peralatan ini, kita juga jangan taruh langsung di lantai. Mungkin bisa digantungkan agar memiliki kesempatan tertiup angin dan bisa lebih cepat kering. Ada tips dalam menggunakan kain lap. Kita mungkin akan bertemu kondisi di mana jarak kita jauh dari wastafel. Apa yang harus kita lakukan kalau kita terus bolak-balik? Akan menghabiskan banyak waktu. Jadi, jika kita bertemu kondisi demikian, tempat mencuci kain lap terlalu jauh, yang merepotkan, mungkin cara berikut ini bisa membantu. Kita bisa menyiapkan beberapa kain lap atau kain pel bersih. Kita persiapkan semuanya sekaligus. Setelah semuanya selesai digunakan, kita cuci sekaligus di wastafel. Hindari menggunakan kain yang sama. Untuk mengelap dari awal sampai akhir, jika mengelap tempat yang agak luas, maka lingkungan yang dilap akan semakin kotor, sehingga pekerjaan menjadi sia-sia. Selain itu, juga bisa memanfaatkan cara sederhana. Tadi kita menyebutkan bahwa kain lap harus dipisah sesuai tempat. Kita bisa melakukan pemisahan dengan warna, seperti contoh ini pada area perkantoran, atau tempat tinggal biasa, atau khusus untuk warga karantina. Warna kain lap harus berbeda. Dengan cara ini akan mengingatkan kita untuk tidak mengambil kain lap yang salah pada area yang berbeda. Bahkan di beberapa lingkungan berisiko tinggi, kita bisa menggunakan kain lap sekali pakai. Cara ini akan mengurangi beban pembersihan berulang. Juga bisa membuat pembersihan lebih efektif. Seperti contoh berikut ini. Setelah semua peralatan selesai digunakan, terakhir harus digantung agar kering. Jadi, pada dinding ruang pembersih, bisa dipasangkan penggantung seperti ini. Semuanya ditata dengan rapi. Selanjutnya, kita perkenalkan kapan kita mengganti kain lap baru atau kain pel. Pertama, mari kita latihan kembali. Saat membuat disinfektan, kita usahakan cairan disinfektannya bisa bertahan di permukaan benda lebih dari 1 menit.
Untuk mendapat hasil yang efektif saat mengelap dengan kain bercairan pemutih, lingkungannya juga harus cukup basah. Kita bisa melihat gambar ini. Pada permukaan benda ada bekas air. Bagaimana kita menjalankannya? Saat menyiapkan kain lap bercairan pemutih, kain lap jangan terlalu kering, cukup 80% kering saja. Sehingga saat kita mengelap permukaan benda dan lingkungan, akan meninggalkan bekas air seperti itu, dan akan punya cukup waktu disinfeksi. Kapan kita mengganti kain yang bersih? Pertama, saat kelembapan kain tidak cukup, saat kain lap terlalu kering. Kita sudah harus mengganti kain lap yang lain. Karena efek infektan sudah tidak ada, jika kurang lembab, efek disinfeksi menjadi tidak ada. Kedua, jika memang sudah kotor, kain lap sudah kotor, waktu itu kita harus mengganti sisi yang bersih untuk lanjut, atau kita ganti kain lap yang lain. Yang juga berarti tidak berulang menggunakan kain lap itu. Yang ketiga adalah saat kita membersihkan kain lap dengan cara apapun atau sudah robek parah, saat itu kita harus mengganti kain lap atau kain pel yang baru. Selanjutnya kita perkenalkan urutan pembersihan lingkungan. Bagaimana kita menjalankannya? Sangat penting karena semua area harus dibersihkan dengan rutin. Juga menghilangkan kotoran yang terlihat. Ini adalah hal yang paling dasar. Jika diperlukan, kita akan pada peralatan khusus atau acara atau keadaan khusus akan menambahkan gerakan disinfeksi. Jaga agar tetap kering dan bersih setiap saat. Tentang menghilangkan kotoran yang terlihat. Studi masa lalu telah memberitahu kita, baik kita menggunakan kain lap mikrofiber atau kain lap katun. Tidak peduli apa bahan kainnya, faktanya lap basah lebih efektif dari lap kering. Jadi, jika kita mau mengelap dengan kain lap, harus ada kelembapan tertentu. Jadi gambar ini bisa memberitahu kita lebih jelas. Jika dilap dengan kuat, akan membantu kita menghilangkan kuman secara langsung. Selain itu, melalui konsentrasi cairan disinfektan yang efektif dan waktu kontak yang cukup, seperti untuk pemutih dibutuhkan 1 menit. Cara ini akan membantu untuk membasmi kuman, menghilangkan dan membunuh kuman penyakit. Ini dapat mencapai pembersihan dan disinfeksi yang efektif dengan tuntas. Ada beberapa prinsip dalam pembersihan dengan mengelap. Di sini akan membuat perkenalan kepada Anda. Pertama, kita memulai dari area bersih sampai ke area kotor. Kita mulai mengelap dari sekitar area yang lebih bersih. Terakhir, baru pada area yang lebih kotor, seperti toilet atau tempat tidur penghuni yang dianggap berpotensi pencemaran dalam jumlah besar. Kita atur pada bagian belakang. Untuk dibersihkan, yang kedua adalah kumpulkan benda-benda yang sama untuk dibersihkan sekaligus. Cara ini akan membuat pekerjaan lebih efisien. Yang ketiga adalah dari atas ke bawah. Kita bisa membayangkan jika ada peralatan satu dinding, kita bisa mengelap bagian atas dahulu, kemudian bagian bawah. Untuk menghindari waktu membersihkan yang atas mungkin membuat debu berjatuhan. Dengan cara ini, tidak akan yang bagian atas jatuh ke bawah. Tidak akan mengotori bagian bawah yang telah selesai dikerjakan. Jadi selalu dari atas ke bawah, kemudian dari dalam keluar. Seperti di dalam kamar, jika mengepel lantai, harus mengepel dari bagian paling dalam keluar untuk mengurangi bagian yang sudah bersih kembali terinjak dan kotor. Juga akan ada banyak perangkat permukaan datar, seperti meja atau meja tempat tidur. Untuk permukaan datar seperti ini disarankan menggunakan gerakan lap Z, kiri kanan atau atas bawah juga bisa. Intinya harus mengelap semua permukaan dengan tuntas. Ada beberapa benda kecil yang mungkin tidak mudah untuk digosok atau perlu menghabiskan lebih banyak waktu, mungkin bisa begitu dimulai. Jika benda itu bisa direndam untuk disinfeksi, maka langsung gunakan metode rendam disinfeksi. Kemudian keluarkan dan bilas dengan air bersih. Ini juga merupakan metode pembersihan yang baik. Selanjutnya kita perkenalkan langkah membersihkan ranjang. Contoh ini akan membuat kita lebih jelas saat kita membersihkan tempat tidur, bagaimana urutan pembersihan. Pertama, kita persiapkan barang dan peralatan. Berikutnya adalah menggosokkan, kita pindahkan benda-benda yang tidak diperlukan dahulu. Lalu melakukan pembersihan, kemudian disinfeksi, terakhir adalah penutupan.
Barang persediaan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, jarak Anda jauh dari wastafel. Atau Anda kerepotan bolak-balik ke wastafel untuk mencuci kain lap. Jadi, dari awal sudah kita persiapkan lebih banyak kain lap yang bersih. Dan juga persiapkan kain lap cairan pemutih. Jadi, ketika kita melakukan pembersihan tempat tidur, saya bisa langsung mengambil kain lap yang dipersiapkan sebelumnya untuk lanjut kerja, sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk bolak-balik. Jadi, persiapkan dulu alat pembersih yang akan digunakan. Bagaimana dengan langkah kedua, mengosongkan? Kita harus memindahkan beberapa selimut dan spray bekas. Yang pertama, dipindahkan jika ada sampah atau barang yang telah digunakan. Kita pindahkan dulu agar lingkungan yang akan kita bersihkan nanti makin sederhana, makin bagus. Setelah semuanya dikosongkan, kita bisa mulai bersih-bersih. Pertama, seperti yang disebutkan, harus membersihkan dahulu, kemudian disinfeksi. Pembersihan adalah mengelap semua peralatan dengan tuntas. Jika selama proses pembersihan, jika kain lap sudah kotor, jangan lupa untuk beralih ke sisi bersih untuk lanjut kerja. Atau Anda ingin mengganti dengan kain lap pembersih baru. Setelah lingkungan bersih sepenuhnya, kita akan memulai langkah disinfeksi. Adapun langkah disinfeksi ini membiarkan cairan pemutih dapat sepenuhnya menutupi permukaan yang ingin kita disinfeksi. Ingat, kelembapan harus bisa bertahan di permukaan barang selama 1 menit untuk menghasilkan hasil disinfeksi yang efektif. Terakhir, kita akan mengurus bak cuci di belakang atau sedikit peralatan atau bagian pengumpulan sampah, maka prosedur pembersihan tempat tidur akan selesai. Jika mengambil satu ruangan sebagai contoh, tadi baru kita sebutkan urutan dalam mengelap. Kita memulai dari area yang lebih bersih ke area paling kotor. Jadi, jika kita ambil satu ruangan sebagai contoh, pertama mulai dari bagian luar, area yang relatif bersih. Kedua adalah dinding oksigen bagian kepala ranjang. Lalu kita mengelap tempat tidur dan terakhir ke wastafel. Mengenai urutan mengelap ranjang, saya sarankan kita ikuti materi pelajaran yang mengajarkan. Sebelum membalikkan ranjang, kita bisa pertama, bagian depan dan samping kasur. Kita lap dan bersihkan dulu. Kemudian kita lap terali pembatas di sekeliling kasur. Terali pembatas mencakup papan kepala dan kaki ranjang. Perlu diingatkan kenapa harus ada urutan seperti ini. Kasur harus dilap terlebih dahulu, seperti bagian dalam papan ranjang kaki setelah dilap. Papan ini bisa ditaruh di atas kasur, artinya bagian yang bersih bisa menyentuh bagian yang bersih. Agar bagian yang telah bersih masih ditaruh di atas tempat yang kotor. Jadi disarankan untuk mengikuti langkah-langkah tertentu. Dengan demikian, pertama, tidak ada bagian yang terlewatkan. Yang kedua, juga bisa memastikan tempat yang harus dilap atau diperhatikan terlaksana. Jadi, bagian kedua adalah melap sekeliling ranjang. Yang harus diperhatikan secara khusus adalah yang sering terlewatkan mungkin adalah panel kontrol yang mengatur kenaikan dan penurunan ranjang, atau bagian saklar dan tuas juga perlu diperhatikan. Terakhir, baru membersihkan kerangka atau papan tidur ranjang. Setelah terali ranjang diturunkan, kita bisa mulai membersihkan kerangka tempat tidur. Setelah dinaikkan bersama papan tempat tidur, sisi depan dan belakang papan tempat tidur yang keras, dan bagian belakang kasur kita bersihkan juga pada saat ini. Demikian prosedur pembersihan tempat tidur yang disarankan. Contoh berikutnya akan memperkenalkan urutan pembersihan ruang publik untuk diterapkan. Kita juga bisa menerapkan langkah-langkah utama kita tadi. Pertama, kita persiapkan barang dan peralatan. Mengosongkan, kemudian membersihkan. Disinfeksi, dan yang terakhir, tataan terakhir. Jadi saat mempersiapkan peralatan, siapkan juga semua alat pembersih yang akan digunakan. Untuk mengosongkan, buang semua sampah terlebih dahulu. Misalnya, koran yang sudah dibaca atau sampah lainnya dibuang terlebih dahulu, baru mulai bersih-bersih. Keseluruhan urutan pembersihan dan disinfeksi adalah pertama dari pinggiran luar.
mulai dari bagian yang relatif bersih, kemudian permukaan meja dan kursi. Perkuat pembersihan bagian yang sering disentuh tangan, seperti remote TV, saklar lampu, atau sandaran tangan. Bagian ini sering disentuh tangan, jadi harus diperkuat pembersihan dan disinfeksi. Ikuti urutan ini. Yang pertama, lap dengan kain air bersih. Kedua, lap dengan kain cairan pemutih. Kain dengan cairan pemutih ini, kita usahakan cairan pemutih ini benar-benar menutupi permukaan benda yang ingin didisinfeksi, maka kelembabannya harus mampu bertahan di permukaan lebih dari 1 menit sebelum selesai. Kita mungkin harus mengumpulkan sampah. Jika mau mengepel lantai, jangan lupa memasang tanda peringatan hati-hati terlebih dahulu, baru mengepel lantai. Selanjutnya kita perkenalkan langkah-langkah pembersihan toilet. Sama halnya dalam urutan. Pertama, kita persiapkan peralatan. Kedua, memasang tanda peringatan. Baru kita melakukan pembersihan dan disinfeksi. Terakhir, bikin tataan terakhir. Ada satu bagian pembersihan toilet yang berbeda. Selain kain lap, kita mungkin juga membutuhkan spons pencuci untuk menyikat area berminyak. Juga akan ada sikat lantai atau pel dari spons. Bagian ini akan kita sebutkan nanti. Kenapa membutuhkan pel dari spons? Agar permukaan lantai bisa cepat kering. Dan karena ada jamban di toilet, jadi kita juga akan ada sikat jamban atau butuh pengeruk kaca. Jika ada cermin di toilet, saat cermin perlu dibersihkan, pengeruk kaca dapat menjaga kejernihan cermin dengan baik. Berikutnya adalah pemutih encer yang perlu kita persiapkan. Atau apakah membutuhkan pembersih toilet? Harus kita persiapkan saat membersihkan peralatan. Kemudian memasang tanda peringatan. Pastikan dulu toilet sedang kosong. Tidak ada orang yang memakai toilet. Baru kita pasang papan peringatan di depan pintu. Kita bisa masuk ke dalam untuk melakukan pembersihan. Bagaimana langkah pembersihan toilet secara tuntas? Saran urutan yang pertama, kita memulai dari area yang relatif bersih. Jadi, pertama dimulai dari wastafel dan cermin, kemudian tempat tisu toilet, kepala pancuran dan gantungan baju, dan peralatan di sekitarnya. Kemudian bagian jamban. Terakhir, seluruh permukaan dinding dan lantai. Kita bisa langsung menyiram dengan air. Pada pengantar di sini disebutkan secara khusus. Ketika perlu menggunakan spons pembersih, usahakan pisahkan spons untuk wastafel dan jamban. Gunakan secara terpisah dan jangan tercampur. Kita bisa memisahkan dengan warna yang berbeda. Misalnya, kita menggunakan spons warna hijau untuk mencuci wastafel. Tapi spons untuk membersihkan tempat duduk jamban harus menggunakan warna yang lain untuk membedakan satu sama lain. Urutan pembersihan di jamban. Juga disarankan menggunakan cairan pemutih terlebih dahulu. Basahi sepenuhnya bagian luar dan dalam jamban. Langkah kedua, membersihkan tepi dan bagian dalam jamban. Langkah ketiga, baru membersihkan bagian luar. Pada bagian luar kita bersihkan dari atas ke bawah, artinya kita bersihkan dari tuas tangki air, baru ke penutup jamban, tempat duduk jamban, lalu ke seluruh bagian luar jamban. Terakhir, Anda bisa langsung menggunakan pancuran air atau alat pembilas toilet. Kita bilas semuanya dengan bersih. Pada bagian terakhir, disarankan agar lantai kamar mandi dan toilet diusahakan sekering mungkin. Untuk menghindari jika ada penghuni yang menggunakan tidak jatuh terpeleset. Jadi, disarankan untuk menggunakan pel spons untuk menyerap air di lantai agar kering, untuk menjaga keamanan penghuni lembaga. Selain itu ada beberapa metode, kita bisa menyatukan peralatan yang serupa, seperti pengering yang panjang ini. Kita gabungkan semuanya, mungkin bisa kita tegakkan. Pertama, bersihkan bagian atas, kemudian jongkok untuk bagian bawah. Demikian akan mengurangi sedikit tenaga. Selain itu, kita juga bisa sesuai dengan risiko pencemaran lingkungan untuk menentukan seberapa sering kita membersihkan atau mendisinfeksi. Misalnya jika mudah tertular.
tempat tinggal penghuni bertubuh lemah, kita perlu memperkuat pembersihan dan disinfeksi. Peralatan yang sering dipakai, seperti saklar lampu, gagang pintu, atau tombol lift. Khusus bagian ini pembersihan harus dilakukan sesering mungkin. Atau peralatan yang mudah terkontaminasi darah dan cairan tubuh. Kita juga dapat meningkatkan frekuensi pembersihan, terutama perkuat beberapa area. Seperti gambar di atas, seperti pada pengukur aliran oksigen. Biasanya pada knop pemutar, sering disentuh tangan. Bagian yang kita perkuat hanya pada area ini, tidak perlu mengelap seluruh area. Gunakan sumber daya atau waktu terbatas pada tempat seperti ini. Seperti terali ranjang ini juga, area panel atau saklar ini adalah area pembersih yang perlu diperkuat. Seringkali di sisi ranjang, mungkin ada noda susu atau bekas lem. Juga bisa digunakan perkakas kecil untuk mengikis terlebih dahulu. Lalu, kemudian dilap dengan kain lap. Demikian lebih bersih dan praktis. Anda dapat juga menggunakan daftar periksa ini untuk membantu agar tidak ada yang terlewatkan. Terutama jika pada lembaga kita ada staf pembersih baru yang masuk. Kita juga bisa menggunakan daftar ini untuk mengingatkan dia area mana yang harus dilap dan tidak terlewatkan. Merupakan pengingat diri sendiri, jadi bisa memanfaatkan daftar periksa seperti ini. Selain itu, bagaimana jika ada kotoran dalam jumlah besar, seperti muntahan atau noda darah? Patokan yang jelas adalah, jika ada kotoran yang lebih banyak dari 10 cc, kita menetapkannya sebagai polutan dalam jumlah besar. Apa yang harus dilakukan saat ini? Pertama, yang sangat penting, kita harus melindungi diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi, seperti apa yang kita sebutkan, saat kita melakukan pembersihan, terutama dalam situasi seperti ini, harus memakai masker, sarung tangan, dan celemek kedap air. Tambahkan kacamata pelindung jika diperlukan, atau mengenakan alat pelindung diri. Kita melihat foto ini sekarang. Sebenarnya, dia telah memakai APD kedap air yang berlengan panjang dan juga melewati lutut. Dapat melindungi pakaian dan seragam kerja kita. Setelah ada perlindungan, langkah kedua adalah mengurangi jumlah kuman. Karena pada sumber pencemaran jumlah besar, jadi sebelum kita bersihkan, harus memikirkan cara mengurangi jumlah kuman. Bagaimana cara mengurangi jumlah kuman? Pertama, kita bisa menggunakan tisu sekali pakai atau kain usang yang sudah mau dibuang. Untuk menutupi kotoran, sebagian dari kotoran akan diserap oleh tisu. Kemudian, dari sekeliling tisu, kita mulai dari pinggiran ke tengah. Tuangkan cairan pemutih asli secukupnya. Tunggu 10 menit agar berfungsi sepenuhnya. Setelah mengurangi jumlah kuman, kita bisa berlanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah langkah pembersihan biasa. Pertama, membersihkan kotoran, yaitu memasukkan tisu yang telah menyerap kotoran, membuang semuanya ke dalam tempat sampah. Setelah tidak ada kotoran yang terlihat, kita bisa melakukan langkah-langkah disinfeksi. Karena kita hanya menaruh cairan disinfektan. Untuk menutupi semua permukaan benda, sama halnya jika mengelap. Kelembapan harus bertahan selama 1 menit. Jika dengan merendam, jika direndam maka butuh setidaknya 10 menit. Ini adalah tentang bagaimana jika kita bertemu polutan dalam jumlah besar. Berikut akan memperkenalkan risiko lingkungan COVID-19, terutama pada area seperti ini. Apa yang perlu diperhatikan dalam disinfeksi lingkungan? Pertama, selama masa pandemi, kita perlu meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi lingkungan. Terutama pada permukaan lantai, lantai harus dibersihkan setidaknya sekali sehari. Kemudian, Anda bisa melihat situasinya. Untuk menambah frekuensi pembersihan sesuai keperluan, juga bukan pada semua area, mungkin hanya pada area publik, atau pada area khusus tertentu. Bisa ditingkatkan frekuensi pembersihan. Kedua adalah harus melakukan disinfeksi pada permukaan benda yang sering disentuh, setidaknya disinfeksi sekali sehari.
Untuk cairan disinfeksi disarankan 1000 ppm, yaitu cairan pemutih 1:50 untuk disinfeksi lingkungan. Permukaan apa saja yang sering disentuh, misalnya gagang pintu, meja kerja, atau permukaan meja, kereta dorong, atau area publik yang biasa digunakan penghuni. Atau permukaan terali ranjang yang sering disentuh. Dianjurkan untuk menambah frekuensi pembersihan, setidaknya mengelap disinfeksi sekali sehari. Selanjutnya akan dikenalkan jika kita benar-benar bertemu. Ada kasus terkonfirmasi yang tinggal di lingkungan kita. Kasus terkonfirmasi ini mungkin akan segera dipindahkan. Mungkin akan dipindahkan ke ruang isolasi rumah sakit atau pindah ke tempat lain untuk karantina. Pada lingkungan kamar seperti ini, apa yang harus diperhatikan saat membersihkannya? Tadi kita telah menyebutkan prosedur yang biasa kita lakukan. Jika kita benar-benar bertemu kasus terkonfirmasi, bagaimana cara melakukan pembersihan kamar? Yang pertama, tentunya harus mempertimbangkan apakah alat pelindung diri kita cukup. Yang kita bicarakan tadi adalah kondisi normal. Tapi jika ada situasi khusus, ini adalah lingkungan pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 dan kita tidak ingin tertular dari lingkungan ini. Jadi tingkat alat pelindung harus dinaikkan. Jadi kita harus memakai masker N95 dan sarung tangan. Anda harus mengenakan alat pelindung diri kedap air, masker wajah seperti panel pelindung ini, atau pelengkapan seperti kacamata pelindung. Selain itu, mungkin juga perlu pertimbangkan apakah perlu memakai sepatu bot hujan sesuai dengan kebutuhan. Saat melakukan pembersihan, apakah sepatu saya akan mudah basah? Jika sepatu takut basah, mungkin harus mengenakan sepatu bot hujan. Terakhir, harus membersihkan dan disinfeksi sepatu bot hujan. Mari kita lihat gambar di bawah ini. Ini adalah sebuah contoh. Lihat, dia memakai masker N95 dan memakai alat kacamata pelindung. Dia juga mengenakan APD lengan panjang yang kedap air. Pelindung wajah adalah perlengkapan dasar petugas kebersihan. Ini juga sebuah contoh. Mungkin kita pada waktu sebelum kejadian harus melakukan latihan. Melalui latihan ini atau tahap pelatihan, petugas kebersihan bisa mencoba memakainya dulu. Bagaimana memakai dan melepaskannya. Bahkan mungkin ada staf lain yang bisa membantu, memandu atau mengingatkan. Apakah ada sesuatu yang terlewatkan? Ada seseorang yang membantu di samping. Selanjutnya akan diperkenalkan jika sudah dikonfirmasi adalah kamar pasien positif, bagaimana kita membersihkan tempat tidur. Prinsip yang sama kita harus persiapkan segala kebutuhan, lalu mengosongkan, kemudian membersihkan dan disinfeksi, kemudian beres-beres terakhir. Persiapan kali ini agak sedikit berbeda. Selain peralatan kebersihan seperti kain pel, kain lap, dan pemutih, kita juga sarankan penggunaan alat pembersih sekali pakai, atau kain usang yang memang mau dibuang. Jadi, setelah kita melakukan pembersihan kali ini, kain usang tersebut bisa langsung dibuang dan tidak digunakan kembali. Selain itu, juga mengingatkan tingkat perlengkapan pelindung diri juga harus dinaikkan. Ganti dengan masker N95, sarung tangan, APD kedap air. Juga harus ada pelindung mata dengan panel wajah. Kemudian, setelah masuk ruangan juga harus mengosongkan kamar dulu. Pindahkan selimut dan spray lama. Cara melakukannya tidak sama dengan cara biasa. Kita akan menjelaskan hal ini pada halaman berikutnya. Bagaimana cara membungkus kain-kain ini dan benda-benda tercemar lainnya. Juga dipindahkan keluar pada saat ini. Kemudian kita membersihkan dan mendisinfeksi sesuai prosedur biasa. Terakhir, beres-beres. Bagian pembuangan sampah juga sedikit berbeda, karena kita tidak berharap membawa benda-benda tercemar terbawa ke area lain. Jadi akan dibungkus 2 lapis, nanti akan diperkenalkan di bagian akhir. Pengepelan lantai juga dilakukan pada paling akhir, karena pembersihan tempat tidur mungkin akan mengotori lantai. Atau kantong sampah mungkin akan ditaruh di lantai untuk sementara. Atau
Kain kotor juga akan ditaruh di lantai untuk sementara. Jadi pengepelian lantai dilakukan paling akhir, baru melakukan langkah pembersihan dan disinfeksi dengan gerakan bentuk Y dari sisi paling dalam ke sisi luar. Mengepel dengan cara ini dan keluar dari kamar. Tentang pakaian dan kain yang tercemar, bagaimana cara menangani dengan benar? Perlu diingatkan bahwa kain atau perlengkapan yang telah digunakan mungkin berupa selimut atau spray, atau pakaian penghuni sebelumnya. Usahakan untuk tidak mengibaskannya, jangan mengibas pakaiannya, agar debu atau kapas pakaian tidak bertebaran di udara. Jika memungkinkan, kita harus secepatnya mengirimkannya untuk dicuci ke tempat cuci khusus disinfeksi. Sebelum kamar dibersihkan, kita perlu menangani pakaian atau kain yang terkontaminasi dulu. Dengan kata lain, kita pada kamar isolasi ini harus telah membungkus benda-benda ini dengan baik. Baru bisa dibawa keluar dari kamar. Mari kita lihat gambar di pojok kiri bawah. Saat kita mengepas lapisan pertama, karena selimut atau spray mungkin sangat tebal. Mungkin sulit bagi Anda untuk memasukkannya dengan menggendongnya, atau bukan untuk meletakkannya di lantai, kemudian dimasukkan dalam kantong. Jadi, disarankan cara penanganannya seperti misalnya, lipat selimut, kita satukan di atas tempat tidur dulu. Kantong pembungkusnya mungkin ditaruh rata di tempat tidur untuk memasukkannya. Tapi kita perlu memahami bahwa lapisan luar kantong sudah terkontaminasi. Jadi nanti sebelum kita meninggalkan kamar, kita perlu memasangkan lapisan kedua agar aman untuk dibawa ke tempat disinfeksi. Jadi harus dibungkus. Selanjutnya perkenalan bagian dalam ruangan atau ruang lain yang mungkin memiliki tirai. Bagaimana cara melepas tirai dengan aman, tidak membiarkan polutan menyebar. Jadi saat melepas tirai, yang pertama dan yang terpenting adalah Anda harus memiliki peralatan pelindung yang tepat. Seperti apa yang kita sebutkan tadi, Anda harus memakai masker N95 dan alat pelindung diri, serta panel wajah. Karena tirai posisinya tinggi, mungkin juga sangat berdebu, atau mungkin akan mencemari kita, dan juga mungkin akan mencemari lingkungan. Jadi, pertama harus memiliki alat pelindung yang tepat. Kedua, untuk menyatukan semua tirai. Misalnya, tirai yang dibuka mungkin sangat panjang dan lebar. Maka kita satukan. Dan untuk melepaskannya dari tempat tinggi, Anda mungkin memerlukan tangga. Jadi, prosedur standar kerja. Staf yang membongkar tirai perlu memakai helm, karena kita perlu memanjat tinggi untuk melepaskan kail tirai. Jadi pada langkah kedua, kita tadi bilang mau menyatukannya, kemudian kita sarungkan dengan kantong pembungkus ke atas. Setelah disarungkan, baru kita lepaskan kail-kail tirai. Kail-kail itu dilepaskan, bukan melepaskannya ke lantai baru dimasukkan ke kantong plastik. Kalau demikian akan membuat skala pencemaran menjadi semakin luas. Jadi disarankan untuk mengikuti prosedur 1, 2, 3, 4. Hal ini juga mengurangi kontak langsung tubuh dengan tirai yang kotor. Selanjutnya pengenalan penanganan sampah. Semua sampah yang dihasilkan dalam ruang karantina harus memiliki wadah yang layak atau kantong untuk mengisinya pastikan tidak bocor atau mencemari area lain yang bukan area karantina. Kedua, staf yang menangani sampah harus memiliki alat pelindung diri yang sesuai untuk melindungi diri sendiri. Ketiga, sampah tersebut harus memenuhi peraturan EPA. Untuk pembuangan yang benar, kita bisa melihat contoh gambar di bawah. Staf pembersih ini sedang melakukan pengepakan sampah. Dia telah bersiap mengepak lapisan kedua. Kita bisa melihat mulai dari gambar di sebelah kiri. Dia telah mengepak untuk lapisan kedua. Sangat penting, saat kita mengepak kantong sampah, pertama, tidak boleh ditekan. Jangan menekan selain menghindari udara kotor tertekan keluar. Atau tangan kita tidak menyentuh benda tercemar. Atau jika ada benda tajam di dalamnya, juga tidak ada risiko tertusuk. Jadi, jangan pernah menekan kantong sampah. Kita hanya akan menyentuh kantong bagian luar yang bersih. Jangan masukkan tangan untuk menyentuh bagian dalam.
Ambil saja dari bagian luar seperti ini. Setelah dimasukkan, tarik talinya, ikat dengan baik dan pastikan tidak bocor. Atau sesuai peraturan lembaga, mungkin kita dari lapisan terdalam, bagian luar lapisan pertama kantong plastik mungkin terkontaminasi. Jadi kita pasang lapisan kedua setelah keluar. Mungkin akan diminta untuk memasang satu lapis lagi. Baru dikirim ke tempat pembuangan sampah untuk dibuang. Jadi mari kita ulas ulang. Mata pelajaran kita hari ini, intinya ada 2. Saat melakukan pekerjaan pembersihan umum, kita harus memeriksa lingkungan sebelum dibersihkan. Apakah memerlukan alat pelindung diri? Apakah sudah siap? Juga harus menyiapkan larutan disinfektan dengan konsentrasi yang benar. Persiapkan alat pembersih yang cukup. Untuk melancarkan pembersihan, selanjutnya ikuti peraturan lembaga. Melaksanakan pembersihan dan disinfeksi seluruh lingkungan. Prinsipnya, bersihkan dulu sebelum disinfeksi, dari area bersih hingga area yang tercemar. Area yang sering disentuh tangan harus diperkuat pembersihan, seperti gagang pintu, sakelar lampu harus diperkuat pembersihan. Yang keempat adalah kain yang tercemar, atau sampah harus ditangani dengan benar. Setiap orang sangat penting. Staf pembersih adalah kontributor penting dalam pencegahan pandemi. Mari kita bekerja keras bersama. Terima kasih.